Asini roha madihamu doh dami nasian Tuhan dewata amata doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam perhorasan, salam sukacita. Selamat berakhir pekan Bapak Saudara-saudara dan selamat mengerade. Besok kita akan memasuki Minggu Reminiscere. Itu artinya manginang, mulai besok kita akan memasuki masa-masa pertengahan Passion, minggu-minggu sengsara. Mari tetap ikuti pertengahan Passion di gereja kita masing-masing. Hari ini firman untuk kita Markus 2 ayat 27. Dungi didok matunasida. Alani jolmeido ubahen na dia turhon ari sabat. Dan alani ari sabat ubahen na ditoppa jolmei. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, kita harus pahami latar belakang kenapa Yesus mengatakan hal ini. Ini adalah jawaban Yesus terhadap orang-orang Farisi yang mudah mencela, mencari-cari kesalahan orang, munafik, menghakimi orang-orang atau yang ada di sekitarnya. Murid-murid Yesus mengambil gandum pada saat hari Sabat. Dan ketika itu juga Farisi langsung protes mereka. Kenapa mereka mengambil gandum di hari Sabat? Molo di Farisi tong hari Sabati dan bui manung merhua mati pedong ngamu colma ngamati-mati ini tang bui rupamu. Nah, amanami nanami yang pertama yang mau saya tekankan adalah jangan seperti Farisi ini kita mengenangnya. Kebenaranmu belum tentu kebenaran bagi semua orang. Ya, apa yang kau anggap benar belum tentu benar bagi setiap orang. Kebenaran kita masing-masing juga ada. Namun janganlah engkau menjadikan kebenaranmu itu menjadi kebenaran yang hakiki. Sehingga engkau mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sekitarmu itu salah. Menurut persepsimu Bapak Saudara-saudara. Inilah munafiknya orang Farisi ini. Maka jangan seperti itu manginangnya. Be positive thinking lah. Jangan negative thinking. Nanti kos pendong di lodongan muga bisa lah di halannya selalu berpikiran negatif. Maka be positive thinking itu yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara-saudara, jelas clear hari Sabat memang diadakan untuk kita. Maka kita nikmati rangkaian hari-hari itu. Ketika sudah jumpa hari Sabat kita imani itu. Namun bukan berarti Bapak Saudara-saudara, ya, ketika ada orang yang butuh bantuanmu apalagi yang sudah sekarat mengenai ini perihal nyawa dan kehidupan, pun itu hari Sabat, hari Minggu, bantulah, tolonglah, itu lebih baik daripada kita mendahulukan ibadah kita di gereja marminggu, HP dijulut tengadong mati-mati nejolma. Ya, dia mengenangnya. Namun, jangan kita jadikan itu alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan, bersekutu di tengah gereja. Intinya adalah, mari kita imani ibadah itu, mari kita imani bahwa memang hari Sabat itu diadakan untuk kita. Maka kita nikmati dan kita imani. Sebagaimana iman kita menyatakan bahwa hari Sabat adalah hari yang penuh sukacita, hari perhentian peristirahatan. Maka juga beristirahatlah dari setiap aktivitasmu yang membuat engkau menjauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita nikmati ibadah kita itu hari Sabat itu. Itu sebabnya setiap di renungan di hari Sabtu saya selalu katakan persiapkan dirimu, hati dan pikiranmu untuk memasuki hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Jangan seperti Farisi itu. Ya ngadijolo manong dongamunong mati-mati nih ade. Habedang diurupi ho ala di roham tagunat domar minggu daripada mengurupi jol manong mati-mati nih. Nah, ini pemahaman yang kurang pas Bapak Ibu Saudara-saudara. Bantulah pun itu hari Minggu. Tapi bantuanmu itu harus juga didasari oleh imanmu kepada Tuhan. Bukan untuk menghindari hari Minggu. Tuhan memberkati amanginang. Tadi buku di nomor 10 ayat 1 doh ayat 2. Uka bahal na umuli bagas ni debataki. Ay tu sido au naing muli ganup jupang minggui hulului do disi bohini debataki nungaro au o Tuhanku
Roma hotu au muse, ai dibakar ingananmu, lasni rohado sude, sai gongo di rohako, bain majoro midison. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.